Silakan duduk, saudaraku. Shalom, saudaraku. Wah, kayaknya cuaca dingin ikut membawa suasana jadi dingin kayaknya ya. Jangan ya, saudara ya. Senang sekali kembali lagi ketemu sama saudara ya. Bukan jemaat baru tentunya, baru berjemaat. Saya di tahun 2016 ini ya, saya percaya ada banyak hal-hal yang baru yang Tuhan bakal singkapkan ya, saudara ya, di tengah-tengah kita, saudara. Amin, saudaraku. Ya, yuk, udah bisa ditampilkan? Oke, saudaraku, hari ini saya mau angkat satu tema, saudaraku, berjudul Petualangan Abadi. Saudaraku, ini diambil dari mana? Ini diambil dari sebuah buku, saudaraku, yang dikarang oleh seorang pria bernama Glenn Stephen. Jadi di tahun yang lalu, saudaraku, waktu saya jalan-jalan ke Depok, saudaraku, agak lucu juga ya, jalan-jalan kok ke Depok, mau jalan ke Jerman gitu ya. Ini jalan-jalan ke Depok, saudaraku. Nah, ada satu mall, saudaraku, yang cukup tua, saudaraku, di Depok. Dan di situ ada satu toko buku yang namanya pun saya nyaris lupa namanya apa. Di toko buku itu, saudaraku, apa-apa serba diskon. Menarik sih ya kalau udah ngomongin diskon. Nah, terus saudaraku, saya menemukan, saudaraku, ada satu buku, saudaraku, yang berjudul Setiap Hari Bersama Tuhan Rajaku. Ini buku. Saya tahu buku ini, saudaraku, ini dijual gak mahal kok, murah, saudaraku. Tapi yang menarik buat saya lewat buku ini, saudaraku, adalah ketika saya mulai membuka di dalamnya, ternyata ini adalah buku renungan untuk 1 tahun, saudara. Buku renungan untuk 1 tahun. Saya mesti jujur sama saudara, saya agak bosan, saudaraku, dengan renungan 1 tahun yang selama ini saya lakukan dari majalah Bill. Saya harus jujur, saya harus katakan itu. Saya mulai bosan. Kenapa, saudaraku? Saya mulai bosan karena setiap hari cuma ketemunya itu. Kemudian setiap hari cuma digali untuk mikir, gitu. Kadang-kadang saya juga perlu ada terobosan-terobosan baru yang gak perlu diatur gitu loh, saudaraku, dengan pertanyaan-pertanyaan. Awalnya saya berpikir begitu. Saya udah menjalani ini, saudaraku, udah sekian tahun. Dan akhirnya saya sampai satu titik jenuh. Nah, buku ini, saudaraku, menarik perhatian saya, saudaraku. Karena di salah satu judulnya, saudaraku, waktu itu saya buka di bulan Juni. Itu di judulnya adalah Menerima Signal dari Markas Besar. Wih, tertarik saya. Menerima signal dari markas besar. Akhirnya saya mulai skip bacanya. Wih, menarik nih buku. Akhirnya saya mulai beli. Akhirnya saya beli dan saya sepakat satu keluarga untuk membacanya mulai 1 Januari, saudara. Dan betul, 1 Januari kami mulai membacanya. Di tanggal 5 Januari, saudaraku, ada satu judul yang menarik, yaitu Petualangan Abadi. Dan ini sampai dengan hari ini, saudaraku, hari yang ke-23. Renungan tanggal 5 Januari gak pernah saya lupakan, saudaraku. Dan ini menjadi satu renungan yang membekas betul di hati saya, dan menjadi sebuah komitmen buat kami sekeluarga sepanjang 2016 ini dan bahkan seterusnya. Karena di sini dikatakan begini, si penulis mengatakan, aku tidak pernah berharap untuk sampai di tujuan. Kalimatnya agak sadis ya, saudara. Sementara kita hidup di dunia yang selalu masuk di dalam dunia motivasi misalnya, untuk mengejar sebuah tujuan, punya mimpi. Diajarkan untuk melihat jauh, saudara. Tapi di sini dikatakan, aku tidak pernah berharap untuk sampai di tujuan, namun aku harus terus berjalan bersama Allah dalam petualangan abadi. Yang hasilnya adalah pengenalan akan Dia terus-menerus. Inilah tujuan yang dikehendaki Allah bagi. Saudara, waktu saya baca ini, saudara, saya kena betul. Saya kenanya begini loh, saudara. Kadang-kadang kita nih ya, setiap awal tahun kita pasti dikasih mimpi, betul ya? Atau paling pasti kita punya sebuah mimpi. Kita pengen nanti akhir tahun gimana, betul ya, saudara ya? Kita punya harapan, atau istilah rohaninya harapan lah, gitu. Kita pasti berharap akhir tahun mesti begini dan begitu dan begitu dan begitu. Wih, punya begitu banyak agenda, saudara, yang mau kita capai, saudara. Tetapi benar nggak agenda itu adalah agendanya Tuhan? Nah, waktu saya mulai baca ini, saudara, saya kena betul. Ternyata tujuan Tuhan itu bukan jangka panjang, tapi tujuan Tuhan itu jangka pendeknya kita ini, saudara. Kenapa? Yaitu hari lepas hari. Kita mengikuti kehendak Allah, itu tujuannya Allah. Jadi tujuannya Allah bukan satu titik akhir yang begitu jauh, bukan. Tapi tujuan Allah yang sederhana dalam hidup kita adalah hari lepas hari mengikuti kehendaknya, itu tujuannya Dia. Dan di sini Dia bilang, ini yang namanya sebuah petualangan. Nah, kata petualangan ini akhirnya menggugah saya, saudaraku, untuk mengingat kisah-kisah petualangan hidup saya, saudara.
Saya punya dua petualangan besar dalam hidup saya, saudaraku. Yang pertama begitu buruk, yang kedua cukup buruk, saudara. Jadi hampir nggak ada yang baik kayaknya ya. Yang pertama, saudaraku, sangat buruk, saudaraku, yaitu petualangan saya waktu saya belum mengenal Tuhan. Saya mantan gangster, saudaraku, di Mangga Besar. Saya dulu SMA, saudaraku, join dalam sebuah geng sepeda motor bernama Serigala Malam. Fox Night. Ngeri ya, namanya udah Fox Night. Serigala malam pula lagi. Ya, namanya Serigala Malam, keluarnya pasti malam ya. Saya kumpul sama ratusan pengendara sepeda motor yang lainnya, saudaraku, dan jadi berandalan pada waktu. Ya, mulai ribut, berantem, balapan liar, sampai ketangkep, saudaraku, dan masuk di sel, saudaraku, di kantor polisi Menteng waktu itu, saudara. Karena ketahuan bawa senjata. Itu belum kenal Tuhan. Dan buat saya itu sebuah petualangan yang saya nggak pernah lupakan, tapi buruk. Nah, petualangan yang kedua yang cukup buruk, ya, tadi sangat buruk, ya, yang ini cukup sekarang. Adalah petualangan saya ketika saya mulai kuliah, saudaraku, di Satya Wacana di Salatiga. Di kota ini, saudaraku, kota kecil, ada sebuah gunung, saudaraku, tempat mahasiswa-mahasiswa itu melepaskan rasa lelahnya dia berkuliah, yaitu Gunung Merbabu. Ketinggian 3.460 dpl, saudaraku. Dan untuk berangkat ke sana, saudaraku, harus melewati 6 pos. Berangkat dari sebuah desa, saudaraku. Dan dari kota Salatiga ke desa itu butuh waktu sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Kami harus naik motor, saudaraku, ke sana. Dan betul, saudaraku, kami bertuju, saudaraku, satu kos kami. Saya dulu waktu itu kosnya di kos-kosan pria, khusus pria semua. 7 orang, saudaraku. Di situ ada pria-pria. Kemudian kami berangkat. Nah, yang paling menyebalkan buat saya adalah saya orang yang diminta untuk membonceng satu orang teman kos-kosan saya yang gedenya dan bentuknya seperti Kung Fu Panda. Jadi berat sekali. Kenapa? Karena semua teman kos saya yang lain gak punya motor besar. Bukan moge ya, maksudnya motor berbentuk besar. Jadi motor kopling, saudara. Zaman dulu mereka sukanya pakai motor bebek yang kecil. Jadi karena si Kung Fu Panda ini begitu besar, saudaraku, saya yang diminta untuk boncengin dia, saudara. Nah, saya dikasih sama papa saya motor yang begitu besar, membuat saya sebenarnya kecewa dan kesel juga sebenarnya. Papa saya minta sama papa saya motor yang bagus lah. Artinya motornya anak-anak muda. Zaman dulu motornya anak-anak muda adalah motor yang, cepet, bentuknya bagus, aerodinamis, ya kan? Zaman dulu motor yang jenis begitu biasanya 2 tak, saudara. Ya, dulu masih mainan yang kayak begitu, 2 tak, 4 tak gitu ya, oli samping atau nggak pakai oli samping ya. Ya, Anda yang jadul pasti tahu lah ini. Ya. Nah, terus saudaraku, saya minta nggak dikasih sama papa saya. Dan papa saya akhirnya kasih saya motor yang begitu besar, yang bentuknya aneh buat saya dan menyebalkan dan tidak menggambarkan seorang anak muda. Dan papa saya coba bilang, kamu harus bersyukur kamu naik motor itu. Kenapa saya benci motor itu? Karena motor itu waktu di SMA dipakai oleh guru sejarah. Kata-kata guru sejarah pakai motor jenis itu. Dan papa saya bilang, kamu harus bersyukur kamu nggak dikasih motor guru agama. Zaman saya dulu sekolah di SMA, SMP, guru agama motornya Vespa. Ya, saya bersyukur, ya udah saya terima. Makanya saya mesti boncengin si Kung Fu Panda ini, ya kan? Nah, di tengah jalan saya kena oli, saudaraku, kepleset jatuh. Si Kung Fu Panda saking besarnya mentul-mentul, saudaraku. Jadi dia nggak terlalu banyak celaka. Saya yang celaka, saudaraku. Dengkul sebelah kanan saya, saudaraku, robek, saudaraku. Ya, luka sekitar 4-5 cm gitu, darah-darah. Tapi ini karena teman-teman kos ini sudah kebanyakan rata-rata nggak kenal Tuhan semua. Mereka cuma bilang nih, kalau kamu laki-laki sejati, kamu terusin, nggak boleh pulang. Ya kita kan waktu itu berasanya, ya laki-laki ya, laki-laki sejati. Ya udah berangkat. Tapi perih, saudara, darah keluar terus. Sampai di kampung itu diobatin dengan alat adarnya, saudaraku, entah pakai daun-daunan apa, pokoknya lukanya tertutup, intinya begitu. Dan akhirnya kami mulai daki gunung itu, saudaraku. Jam 11 malam kami mulai daki. Begitu kami mulai daki, saudaraku, kami dikasih tahu, saudaraku, untuk membawa perlengkapan secukupnya. Tapi si Kung Fu Panda, saudaraku, membawa air 6 liter, saudara. Udah dikasih tahu bahwa air cukup 2 liter. Berangkat 1 liter, turun 1 liter. Begitu, saudara. Ya, target kita adalah jam 5 kurang seperempat ada di puncak untuk melihat sunrise. Dan betul, saudara. Baru di pos yang kedua, Kung Fu Panda udah habisin 2 liter. Ya, berat banget, kayaknya nggak nyampe-nyampe. Kita cuma buat nungguin dia, saudara, karena saking beratnya, saudara. Persis kayak film itu, saudara. Ya. Dan sampai akhirnya puji Tuhan kita sampai juga di pos yang keempat, saudaraku, itu jam 3 pagi, saudara.
Nah di pos yang keempat itu rata-rata isinya kuburan semua. Karena banyak pendaki-pendaki yang jatuh, yang kecelakaan, yang jatuh ke jurang, saudara, dikubur di situ, saudara. Jadi batu nisan semua, saudara. Ya, di pos yang keempat itu. Si Kung Fu Panda udah gak kuat. Akhirnya dia bilang, udah aku kubur di sini. Nah kita juga melihat, ini medannya terjal dan sebagainya. Udah kita kurangin beban kita bawa seperlunya, kita bawa air secukupnya, pakai botol yang kecil, kita berangkat. Air yang lain kita tinggal di sana bersama si Kung Fu Panda untuk menjaga. Akhirnya kami berhasil sampai 5/4 di sana, lihat foto-foto bagus, sampai 5/4 kami harus turun. Pokoknya sebelum 5:30 udah harus turun. Kalau lewat dari 5:30 kami nggak bisa turun karena kabutnya udah mulai naik, saudara. Dan kami nggak bisa lihat jalan karena itu tebingnya curam sekali. Waktu kami turun, saudaraku, sampai di pos yang keempat, ternyata si Kung Fu Panda menghabiskan semua persediaan air kami. Kami nggak punya air lagi buat turun juga. Kita marah-marah, saudaraku, di situ. Kamu tuh keterlaluan karena semua air kita, saudaraku, dipakai buat masak mie instan. Wah. Terus teman satu bilang, wah, kamu ini keterlaluan. Kamu biarkan air habis di pos yang keempat, di mana ada batu nisan berserakan semua ada di sini. Kita bayangin, saudaraku, akhir hidup kita mau jadi apa waktu itu. Lalu kita bilang, ayo berangkat pulang. Ayo, mimpikan pulang ya. Kalau saya mimpikan yang minum es, saudaraku. Ya, saya mau minum, saudara. Mimpi saya cuma mau minum, saudara. Ternyata perjalanan nggak kuat, jatuh berkali-kali, saudara. Di pos yang ketiga, mau sampai pos yang kedua, kita udah nggak tahan, saudara. Akhirnya kita ngelepar, saudaraku, di lereng itu, saudaraku, nggak tahan, betul-betul nggak tahan. Tapi ada satu teman kos saya, saudaraku, ini memang orang ini ya jenis berandalan juga, saudara. Dia bilang begini, kita pasti nggak mati. Wih, bagus sekali mati. Kita pasti nggak mati. Kita pasti bisa dapat air minum karena ini masih pagi. Gimana caranya? Ingat, kita punya bahan untuk kita bisa menerima atau menyerap embun pagi. Tapi kita nggak bisa pakai baju kita yang ini. Kita harus pakai pakaian dalam kita. Karena pakaian dalam didesain untuk menyerap air. Ya kan? Jadi akhirnya semua yang ada di dalam, saudaraku, dibuka, ditaruh di semak-semak untuk menyerap embun pagi, saudara. Demi bisa minum. Saya punya pilihan yang sulit hari itu. Saya tidak lakukan, mati. Melakukan, jijik. Nah, kan bingung, saudara. Ini pilihan yang sulit. Kadang-kadang di dalam Tuhan kita juga punya pilihan-pilihan sulit. Betul ya, saudara? Punya pilihan-pilihan yang sulit, nggak mudah, saudara. Tapi inilah hidup, saudara. Ya udah, saya ikutin, saudara. Saya cuma bilang, jangan sampai saya melakukan, please. Satu teman sudah melakukannya, saudara, dia peras, kemudian masuk dalam botol air minumnya dan dia minum. Saya bilang, Tuhan, tolong kasih saya kekuatan, Tuhan. Pos 1 tuh ada sungai, Tuhan, kasih saya kekuatan sampai pos 1 ya, Tuhan. Tuhan baik, saudara. Hujan. Haleluya, saya nggak jadi minum, saudara. Aduh, saya bersyukur, saudara, akhirnya saya nggak minum yang jijik itu, saudara. Ya, akhirnya kami berhasil pulang dan selamat. Cerita ini, saudaraku, mengingatkan saya sama apa yang ditulis di sini, saudara. Sebuah petualangan. Tuhan mau kita punya petualangan demi petualangan, saudara, di dalam Tuhan. Dan di dalam petualangan pasti ada pilihan, betul ya, saudara. Nah, tetapi ada hal yang menarik, saudara. Dalam setiap petualangan kita harus mempersiapkan perlengkapannya, betul ya. Harus ada perlengkapan yang kita siapkan dengan baik. Kalau untuk naik gunung, perlengkapannya adalah ranselnya, sepatunya, bajunya, bahkan alat pencahayaannya, yaitu senter. Nah, di dalam Tuhan kira-kira perlu nggak alat-alat seperti itu? Perlengkapan apa yang kita perlu, saudara, di dalam petualangan? Nah, saudaraku, yang menarik adalah yang ditulis oleh si Glenn Evans ini adalah di dalam Lukas pasal 8 ayat 16 sampai dengan 18. Di dalam kitab Lukas 8, 16 sampai 18 itu menceritakan tentang perumpamaan yang Yesus buat, yaitu perumpamaan tentang pelita. Cukup 3 ayat dan ini menjadi 3 ayat yang sangat powerful sekali hari ini. Saudaraku, dikatakan di situ, saudaraku, bahwa kita itu harus menyalakan pelita kita. Firman Tuhan di dalam Lukas 16 dikatakan bahwa pelita itu harus dinyalakan dan ditaruh di atas kaki Dian, bukan ditaruh di bawah gantang atau di bawah kolong tempat tidur. Supaya apa? Supaya orang di dalam ruangan bisa melihat cahaya. Syarat pertama, saudaraku, untuk kita masuk dalam petualangan abadinya Tuhan, kita mesti punya yang namanya exchange. Kita mesti mengganti apa? Mengganti senter dengan pelita. Karena Tuhan banyak berbicara di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, yaitu bicara tentang pelita. Di dalam Mazmur 119 mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku.
Saya nggak tahu kenapa di dalam Alkitab nggak pernah disebut center. Apakah karena waktu dulu nggak ada yang orang jual center, saudaraku, makanya Tuhan nggak pakai center. Tetapi saya hari ini baru ngerti, saudaraku, kenapa Tuhan nggak izinkan kita hidup kayak center atau memegang center. Karena gini, center hanya bisa, saudaraku, dipakai untuk melihat tujuan akhirnya, jauhnya. Tetapi Tuhan latih kita, saudaraku, untuk menggunakan pelitanya, saudara. Nah, pelitanya di sini dikatakan, your word is a lamp for my feet. Lucu ya, saudara ya. Kalau center kita pakai supaya kita bisa lihat, tapi pelita Tuhan kasih supaya kaki kita bisa jalan. Ini yang dahsyat, saudara. Jadi Tuhan bukan concern soal mata kita, bukan soal tujuan mata kita, tetapi Tuhan concern soal kaki kita mau kemana, langkah kita mau kemana. Nah, banyak orang hari ini, saudaraku, hidupnya pakai senter, bukan pakai pelita. Pakai senter boleh nggak? Boleh. Melihat yang jauh bisa nggak? Bisa. Mau melihat masa depan boleh nggak? Boleh. Punya mimpi boleh nggak? Boleh. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana cara mencapai mimpi itu. Kita melihat mimpi dengan senter, tetapi kita mencapai mimpi dengan pelita. Karena Tuhan mau tuntut langkah demi langkah. Makanya lagu tadi nggak janjian, saudaraku, sama Oi, saudaraku. Selangkah demi selangkah. Hari ini saya benar-benar, saya cuma cerita apa yang mau saya sampaikan ini kepada Hendy. Saya nggak tahu Hendy cerita nggak sama tim multimedia, cerita nggak sama Oi, apa yang mau saya sampaikan. Tapi saya bisa melihat ada sebuah runtutan yang pas, betul-betul pas, saudara. Tuhan mau tuntun kita selangkah demi selangkah. Saudara tahu nggak, di dalam Mazmur 119 ayat 105 tadi, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kata jalanku di dalam bahasa aslinya dikatakan one footstep. One footstep. Artinya apa sih? Tuhan kasih kita pelita supaya, saudaraku, kita melangkah selangkah demi selangkah, satu demi satu. Karena cahaya pelita itu terbatas. Tapi Tuhan tuntut kita, saudaraku, dari yang keterbatasan itu untuk setia di dalamnya, saudara. Kita sering kali jadi orang yang pegangnya center, lihatnya depan terus, jauh terus. Tapi yang dekat kita nggak pernah lihat. Padahal Tuhan mau kita lihat yang dekat. Kenapa? Karena lihat yang dekat itu Tuhan bisa campur tangan di situ, saudara. Banyak orang, saudara, tuh pegang senternya bagus sekali, saudara. Dia bisa melihat yang jauh, bagus sekali. Banyak orang, saudara, punya mimpi yang bagus. Dia bilang begini, Tuhan, kalau akhir tahun ini profitku masuk nih Tuhan 3 miliar Tuhan, 10% Tuhan aku kasih buat pekerjaan misi. Wih, bagus kan? Bagus. Itu center. Tapi masalahnya gini, untuk dapetin profit 3M, saudara melakukan pelanggaran apa? Untuk mendapatkan profit 3 miliar, saudara, dalam 1 tahun, saudara, cara yang kita lakukan, apakah cara yang berkenan di hadapan Tuhan atau enggak? Cara yang kita lakukan, prosesnya ini benar nggak langkah demi langkah? Kalau Tuhan suruh bilang kita belok nggak? Kalau Tuhan suruh kita lurus nggak? Kalau Tuhan suruh kita berhenti nggak? Nah, ini. Jadi hal yang pertama untuk masuk dalam petualangan abadinya Tuhan, pakailah pelita dan bukan pakai senter. Yang pertama, exchange. Saudara mesti mengubah dari senter menjadi pelita. Tuhan mau kita, saudara, langkah kecil kita adalah sebuah ketaatan besar ya dalam Tuhan. Nah, tahun ini, saudara, apakah saudara sudah menetapkan langkah-langkah kecil, saudara? Atau saudara cuma kasih angka-angka besarnya aja di belakang? Tuhan mau kita ikut ada di dalamnya, saudara, langkah-langkah kecil itu, step by step-nya. Saudara, saya waktu dapetin ini, saudara, menemukan ini. Waduh, saya kena betul. Kita sering kali punya mimpi. Saya di rumah punya yang namanya Dream Book. Abah beberapa tahun yang lalu pernah memberikan kepada jemaatnya sebuah buku yang gak tebel, Dream Book. Suruh naruh foto, suruh naruh tulisan, suruh naruh apa, semua Dream Book di berbagai area. Buat saya nggak salah, dan Dream Book itu masih saya isi sampai hari ini, saudara. Masih saya isi sampai hari ini. Tetapi, saudaraku, ketika saya mulai lihat ini, saya mulai memikirkan, iya, saya lebih banyak mikirin yang jauh, apalagi saya lebih banyak mikirin yang dekat. Tuhan suruh kita berpikir yang dekat. Tuhan minta kita setia aja deh sama yang dekat-dekat dulu, sedikit demi sedikit, bukan yang jauh-jauh. Ini kunci pertama berpetualang bersama dengan Tuhan. Bukan lihat yang jauh, tapi lihat yang dekat.
Kadang-kadang kita bisa hebat lihat yang jauh, saudara, tapi di tengah-tengahnya ada jurang kita nggak tahu. Tapi kalau melihat yang dekat, saudara, cuma satu langkah kaki, one footstep, dia bisa lihat, dan dia bisa lihat. Itu yang pertama, saudara. Petualangan abadi sama Tuhan bicara soal exchange, mengubah senter menjadi pelita. Tanya dulu mas sebelah kiri, di rumah ada apa? Atau di rumah pakai apa hari ini? Kalau di rumah hari ini pakai senter, tambahkanlah hari ini di rumah kita, di dalam hidup kita, mulai membawa pelita. Dan kalau saudara, pelita itu artinya apa? Pelita yang dulu gedenya ya cuma segini, di gambar ini saudara, kecil. Minyaknya harus terus-menerus diisi supaya lampunya nggak mati. Ini yang Tuhan mau, supaya apa? Supaya kita diisi terus. Makanya firman itu bagaikan minyak buat pelita ini. Makanya dia bisa nyala terus, dan kita bisa berjalan terus sama Tuhan. Ini maksudnya. Yang kedua, saudara. Yang kedua, saudaraku, di dalam petualangan abadi kita perlu apa? Ayat 17, saudaraku mengatakan, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Yang kedua adalah expose, membuka. Tugas dari pelita, saudaraku, bukan sekedar menyinari, tapi juga menyingkapkan. Exposing, dibuka, dibeberkan. Kurang lebih begitu bahasa Indonesia. Nah, di dalam petualangan, kenapa kita perlu diekspos? Supaya apa? Supaya kita tahu ada nggak beban berlebih yang kita bawa. Sama, si Kung Fu Panda tadi yang waktu berangkat, kita nggak expose, saudaraku, pada waktu awal-awal. Kita cuma lihat dia bawa ransel yang begitu besar. Ternyata dia bawa air terlalu banyak. Sehingga apa? Itu jadi beban buat dia, sehingga dia nggak bisa mencapai pos 2 tepat pada waktunya. Dan itu akhirnya mengganggu perjalanan secara keseluruhan. Saudaraku, exposing punya satu tujuan, yaitu apa? Untuk menemukan beban-beban yang berlebih ketika kita melakukan sebuah petualangan. Saya ambil contoh aja. Satu kali saya bikin outbound, saudaraku, di Surabaya. Saudaraku, ada sebuah perusahaan kosmetik, saudaraku minta outbound kepada kami 3 hari 2 malam. Kepada para tim salesnya seluruh Indonesia, 50 orang. Nah, pada waktu mau berangkat, saudaraku, biasanya 1 minggu sebelum acara outbound, saudaraku, kami biasanya membuat sebuah yang namanya praket, sebuah event namanya praket. Nah, di praket ini, saudaraku, kemudian kita jelaskan tujuannya apa, dan kemudian kita berikan daftar barang bawaan. Kita berikan daftar barang bawaan. Nah, pada waktu diberikan daftar barang bawaan, ada barang pribadi dan ada barang kelompok. Tahu nggak, saudaraku, apa yang terjadi? Mereka protes. Mereka katakan, izin Pak, bertanya, kita ini mau outboundnya Satpol PP atau kita mau outboundnya sales? Kenapa? Kok kayaknya barangnya banyak banget ya? Seperti kita kayak mau perang aja. Kita ini bukan tentara, Pak. Loh, saya bilang, kalau Bapak Ibu tentara, barangnya lebih sedikit dari ini. Tapi karena Bapak Ibu bukan tentara, makanya bawa barang ini. Oh iya, baru nangkep. Terus mereka catat. Nah, di situ saudaraku ditulis bahwa pakaian 2, 1 dipakai, 1 masukin ransel. Bawa celana panjang 2, 1 dipakai, 1 dimasukin ransel. Terus kita data detail semua. Ada beberapa puluh item, termasuk barang kelompok. 1 orang di dalam 1 regu harus membawa 1 buah jeruk, 1 buah apel, 1 batang coklat, 1 buah minuman berenergi, ukurannya kita batasi, ukurannya sekian, sama botol minum ukurannya sekian mililiter. Mereka udah panik, sudah melihat ini semua daftar barang banyak semua yang dibawa. Nah, pas hari H, mereka bawa barang, sudah di tas ransel mereka begitu banyak. Mereka masih bersungut-sungut. Dan mereka bawa itu benar-benar berat. Di tengah perjalanan 3 tas jebol, sudah 3 tas jebol. Mereka nyalain, kami sih barangnya banyak banget sih di bawah ini. Ngomong. Sampai di lokasi kan saya siapin timbangan. Mereka bingung, kenapa ada timbangan? Akhirnya kita bariskan mereka. Terus kita buka, kita inspeksi mendadak, saudara, isi tasnya. Sampai red sliding terkecilnya suruh buka semua. Barang yang tidak sesuai dengan barang yang sudah ditulis untuk dibawa, saudara, mesti disingkirkan di sisi sebelah kanan. Barang yang ada sisi sebelah kanan kita sita semua dan kita timbang. Saudara mau tahu barang berlebihnya berapa? 200 kilo. 50 orang, barang berlebihnya 200 kilo.
Saudara, berarti rata-rata per orang bawa lebih berapa? Beban. Makanya nggak nyampe. Makanya capek, saudara. Sama, kita mau hidup dalam petualangan abadinya bersama dengan Tuhan, tapi beban kita terlalu berat. Makanya kita nggak pernah sampai di tujuan, saudara. Kita nggak pernah, saudara, bisa nikmati perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Bebannya terlalu banyak. Kenapa orang-orang ini membawa beban terlalu banyak? Jawabannya cuma satu, takut. Banyak orang, saudaraku, hari ini nggak mau masuk di dalam petualangan abadi bersama dengan Tuhan karena takut. Takut apa? Takut nggak cukup. Padahal, saudaraku, setiap acara apapun, saya selalu bilang, semua acara ini adalah terencana dan terukur. Dasarnya apa? Dasarnya firman Tuhan. Tuhan juga ngajak kita hidup dalam petualangan abadinya Tuhan. Pakai prinsip yang sama. Semua ada di dalam rencanaku. Yeremia, rancanganmu bukanlah rancanganmu. Rancanganku itu membawa rancangan damai sejahtera. Itu rancangan. Itu bicara sama. Rencana. Terukur bentuknya apa? Semua ada ukurannya. Nggak pernah melebihi kekuatan manusia. Adanya di mana? 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Allah adalah setia. Sehingga pada waktu kamu dicobai, kau akan diberikan jalan keluar. Ini yang namanya terencana dan terukur. Tapi kita di dalam petualangan bersama dengan Tuhan tidak pernah menempel di kepala kita terencana dan terukur. Kita semua bilang apa? Kurang. Padahal Tuhan bilang, cukupkanlah diri. Kita selalu takut. Karena ketakutan kita, saudaraku, makanya bebannya berlebih. Dan ketika kita bebannya berlebih, saudaraku, kita nggak akan pernah bisa sampai. Makanya, saudaraku, ada satu lagu, saudaraku, yang biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tanggalkanlah semua bebanmu, tanggalkanlah semua dosa dan bebanmu dan beban yang melimpahmu. Saudaraku, kenapa si kungfu panda nggak berhasil sampai pos itu? Dia terlalu capek bawa beban, termasuk beban dirinya, badannya yang gendut-gendut. Dia nggak kuat. Sama dalam hidup kita, Tuhan mau ajak kita berpetualang, tapi kita nggak pernah sampai. Kenapa? Beban kita kebanyakan. Nah, bentuk beban itu apa? Kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan, kejengkelan, kebencian, saudara. Itu semua beban itu, kalau kita masih terus-terusan bawa, saudara, nggak akan pernah sampai, saudara. Nah, kita juga bilang begini, saudara. Di dalam Amsal 20:27, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Kenapa sih pelita Tuhan tempatkan dalam hidup kita? Supaya pelita itu punya tujuan mengekspos semua beban yang nggak perlu diambil, dibuang. Nah, saudara siap nggak buang beban saudara tahun ini? Jadi tahun 2016 buat saya, saudara, bukan cuma sekedar tahun mendapatkan, tapi juga tahun membuang. Kita harus berani, saudara, untuk membuang beban di tahun ini, saudara. Lalu kita bisa berjalan dengan baik. Jadi gimana caranya buang beban? Gampang. Pakai firman Tuhan. Untuk apa? Untuk jadi mikroskop buat ngecek hati kita. Jangan firman Tuhan kita pakai teleskop terus. Firman Tuhan kalau kita pakai teleskop, kita cuma lihat janji Tuhan. Tapi mari kita jadikan firman Tuhan sebagai mikroskop untuk ngecek detail-detail yang terkecil dalam ruang hati kita. Kalau itu ada benih atau ada bakteri yang jahat, saudaraku, kita bisa buang. Mari jadikan 2016 ini juga tahun membuang. Bukan hanya sekedar tahun menerima dan mendapatkan. Tahun membuang. Yang terakhir sih, kalau E yang pertama tadi adalah exchange, mengganti center jadi pelita. Yang kedua, expose, berarti bicara tentang bagaimana caranya pelita berfungsi untuk menyelidiki hati kita, supaya beban-beban yang gak penting dibuang, supaya gak jadi berat. Seperti itu. Dan yang terakhir, saudara, yang terakhir, saudaraku, bukan hanya sekedar pelita itu menjadi terang, bukan hanya sekedar pelita itu, saudaraku, untuk menyelidiki, saudaraku, tetapi di dalam ayat yang ke-18, saudaraku, dikatakan sesuatu yang agak antik, saudara. Mari kita lihat. Ayat 18 bunyinya. Ayat 18 dikatakan begini dalam Lukas 8. Karena itu perhatikanlah cara kamu, apa, saudaraku? Mendengar. Nah, lucu ya. Dikatakan perhatikan. Seharusnya yang namanya perhatikan pakai organ tubuh apa? Mata. Tapi di sini dikatakan perhatikan cara mendengar. Bahasa Inggrisnya dibilang, take care of your listen. Take care.
Take care itu artinya gini, dengarkanlah sungguh-sungguh, significantly listen. Ditulisnya begitu. Jadi bukan superficially, tapi significantly. Superficially itu artinya gini, cuma sekedar lewat, cuma sekedar, cuma supervisi. Ya udah, sambil lalu. Nah di sini dikatakan, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil daripada juga apa yang dia anggap ada padanya. Mempunyai apa? Konteksnya adalah pelita. Barang siapa punya cahaya, justru dia akan diberi. Diberi apa? Diberi jalan berikut. Diberi apa? Diberi pengertian untuk bisa mengikuti maunya apa. Itu maksudnya, saudara. Tapi yang terjadi hari ini, kita nggak pernah memperhatikan cara mendengar. Kita lebih banyak memperhatikan cara melihat. Buktinya apa? Kita selalu lihat, wih orang lain itu enak ya. Wih orang itu cuma kerja gitu doang. Wih mantap ya. Kok saya nggak bisa sih? Wih keluarga itu hebat ya. Wih yang ini kok enak ya. Wih pasangan itu mantap ya. Wih yang ini begini ya. Wih yang itu enak ya, gampang. Wih kenapa yang ini susah ya. Wih kenapa saya begini ya. Kita terlalu banyak memperhatikan dengan mata kita, tapi kita jarang memperhatikan dengan telinga kita. Tuhan mau kita dengar. Makanya saudaraku, yang terakhir saudaraku adalah explore. Perhatikan cara kau mendengar itu adalah ini. Mari kita mengeksplor lebih lama, bukan lebih banyak. Nah, maksudnya apa? Tuhan mau kita dalam petualangan abadi. Kita punya kedalaman yang cukup bersama-sama dengan Tuhan. Kita punya masa-masa yang indah sama Tuhan. Kasih waktu. Jadi perhatikan cara kau mendengar itu bicara tentang apa? Engkau memberi waktu lebih lama kepada Tuhan. Kitab Yohanes bilang begini, saudara. Iya, Yesus adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya. Dan, nah ini gak enak, kamu hanya mau menikmati seketika saja cahaya itu. Kita sering kali jadi orang-orang saudaraku yang hanya mau menikmati seketika saja, sedikit saja. Tahun ini Abah Love mencanangkan untuk kita baca Alkitab setahun. Betul? Saudara udah punya daftarnya itu? Tapi banyak orang saudaraku baca Alkitab setahun saudaraku cuma begini. Sudah centang. Besoknya lagi, sudah centang. Kan ada kotaknya ya, dicentang. Udah. Terakhir kalau udah berhasil saudaraku, kita semua bilang, gue udah setahun baca Alkitab setahun, tapi nggak ada yang nyantol. Nah yang lebih konyol lagi saudaraku, nggak mau baca Alkitab setahun, mau baca Alkitabnya sekali buat setahun. Nah itu yang susah. Coba tanya sebelah kiri kanan, kamu jenis yang mana? Nah ini baca Alkitabnya sekali buat setahun saudaraku. Enggak lah ya, kalau buat setahun ya kayaknya paling nggak buat sehari lah Pak, atau buat seminggu deh, atau buat sebulan. Tuhan mau kita tuh lebih lama kasih waktu. Perhatikan cara kamu mendengar tuh artinya kita punya waktu yang cukup untuk mengeksplor firman Allah. Punya waktu yang cukup. Kenapa? Karena di dalam firman Allah isinya banyak macam saudaraku. Ada begitu banyak harta dan kekayaan Tuhan di dalamnya. Tapi kita cuma kasih waktu sesaat aja. Kita hanya mau menikmati, kata kitab Yohanes apa? Seketika saja. Gak bisa saudaraku. Kita mesti deeper saudaraku. Saya mau tutup sama satu cerita saudaraku. Di awal Januari kemarin saudaraku, tanggal 3 sampai tanggal 11, kami di pelayanan pria sejati, khususnya di modul yang ketiga di Strongman saudara, kami dapat tugas untuk memuridkan 133 pria yang ada di China saudara. Nah lokasinya ada di Shenzhen waktu itu. Nah yang menarik begini saudara, pada waktu udah selesai kelas itu saudaraku, kami udah selesai follow up, udah kedoain mereka dan melayani mereka saudara. 13 orang ini kan laki-laki semua nih saudara, ya namanya juga pelayanan pria, ya kan? Laki-laki semua yang berangkat saudara. 13 orang dari Indonesia. Sampai sana selesai, tanya kalau panitia, mau kemana lagi? Kita jalan-jalan, kita shopping. Wah, hore, mau. Di antara kami ber-13 ada satu pria, saudara. Dia bilang gini, boleh nggak? Saya minta tolong dianterin.
Kemana? Ke kebun binatang. Ngapain ke kebun binatang? Anak saya tuh nggak minta oleh-oleh apa-apa. Anak saya cuma minta tolong divideoin panda betulan. Di Indonesia nggak ada panda, dijanjiin terus sama taman safari ada panda, nggak berhasil terus. Panda nggak nongol-nongol. Kenapa? Dulu panda pernah dibawa di sini mati, panasan. Dibawa lagi, taruh di kulkas, mati juga. Ya kan? Begitu dicek matinya kenapa? Karena makan bambu Indonesia. Ya, bambunya Indonesia, bambu betung, saudara. Giginya protol semua, saudara. Ya. Bambunya cungko lain, saudara. Bambunya Indonesia, saudara. Ya. Bambunya kita kan buat ini, saudara. Yang buat bangunan, saudara. Ya. Buat gantiin stagger, saudara. Pandanya nggak hidup, saudara di sini. Ya, berkali-kali dicari nggak pernah nemu, gitu kan? Jadi dia bilang, papi tolong, papi videoin. Ya kita namanya teman-temannya. Ya udah, yuk kita cari kebun binatang. Lucu juga ya, laki-laki semua cari kebun binatang gitu ya. Coba cari yang lain kayak gitu ya, maksudnya lebih berarti gitu kan. Ya udah, akhirnya kami ke kebun binatang, saudara. Di waktu-waktu yang udah mepet-mepet, kami pergi ke kebun binatang. Sampailah kami di kebun binatang itu, saudara. Ternyata kami baru tahu di China itu kebun binatang kayak hotel. Jadi ada bintangnya. Jadi kebun binatang yang ada di Shenzhen itu bintang 4, saudara. Nah, bintang 4 itu terkenal dengan luasnya. Terus juga variasi binatangnya cukup banyak dan 2 bahasa. Nah, ada yang bintang 5, lebih luas lagi, saudara. Pertunjukannya lebih bagus lagi, 2 bahasa, saudara. Dan ada penerjemahannya. Wih, keren banget, saudara. Itu kebun binatang bintang 5. Nah, karena ini ada di Shenzhen, saudara, kita cek, ada nggak panda di situ? Dia bilang, ada panda, cuma cek dulu ya, lagi tidur apa enggak. Ya, kita berdoa supaya pandanya nggak tidur, gitu kan. Ya, akhirnya kita sampai di kebun binatang itu, di loket. Saya tanya, berapa harga tiketnya? Dia tanya lagi, paket tour guide nggak? Saya lagi mikir, ngapain di kebun binatang pakai tour guide? Ya kan jalan-jalan aja kan, nggak usah dong pakai tour guide. Dia bilang lain, kalau pakai tour guide harganya 300.000, 100 sekian yuan. Tapi kalau pakai tour kalau nggak pakai tour guide itu 185 yuan atau hampir 400.000 rupiah. Isinya hampir 100.000. Ya udah, saya bilang udah deh pakai tour guide aja deh. Ya tapi pakai tour guide harus kasih tips loh. Tipsnya berapa? Minimal 300 yuan. Saya hitung. Ah ya udah, lebih baik bayar 300 yuan dan tipsnya daripada bayar yang 400.000 ini, masih lebih murah. Ya udah, akhirnya ya udah kita bayarin nih. Tour guide dipanggil. Kami juga kaget, saudara. Tour guide-nya keluar, saudaraku. Perempuan kecil imut-imut, saudara. Ya, dia juga kaget dan kita laki semua. Hah? Gitu. Ya kan? Dari Indonesia lagi, ini acara apa gitu kan? Laki-laki dari Indonesia datang ke kebun binatang, ya kan lucu kan? Ya, ini bakal konyol, saudara, tapi ya seru, saudara. Nah, dia bertanya gini, Mas, kamu sama timmu punya waktu berapa lama di kebun binatang ini? Terus saya tanya lagi, kenapa kamu nanya? Iya, saya perlu tahu karena saking luasnya, saya perlu selektif. Saya ingin senangkan hati kalian di situ. Kalian punya waktu berapapun, saya akan usahakan yang terbaik. Wih, mantap juga nih tour guide-nya ini. Ya udah, kita bilang, kita lihat jam. Kita cuma punya waktu 2 jam maksimal. Sampai 4 jam itu pun juga sama makan deh. 2 jam. Oke, berarti efektif 2 jam ya. Paling lama sampai 3 jam ya. Iya. Dia buka petanya. Gede banget, saudara. Terus dia tanya, ada nggak binatang spesifik yang mau dilihat? Ada, panda. Ya lihat panda. Oke, panda di sini. Oke, dia lihat. Oke, 2 jam saya bisa kasih 4 binatang dan 2 pertunjukan. Hah? Maksudnya apa? Iya, kamu cuma punya waktu 2 jam. Berarti kamu cuma bisa lihat 4 binatang dan 2 pertunjukan. Kalau kamu bisa punya waktu lebih panjang, saya bisa tunjukkan 6 pertunjukan dan puluhan bahkan ratusan binatang. Tapi kamu cuma punya waktu 2 jam. Ini yang saya bisa tawarkan. Oke banget. Ya sudah, oke. Saya tanya, binatangnya yang 4 apa? Yang pertama ayam. Ya, gila ayam. Ayam di Indonesia juga ada. Saya bilang gitu. Yang gak ada pilihan lain, kamu mau lihat panda, lewatnya kandang ayam dulu katanya. Gitu ya. Padahal saya lihat ayam sama panda gak ada hubungannya kan. Nggak satu garis keturunan gitu. Ya udah, mau nggak mau lewatnya ayam. Kita ketawa banget liatin ayam. Ya ini mah ada di Indonesia, ngapain kita jauh-jauh ke Shenzhen ya kan? Lihat ayam. Habis ngeliat ayam, lihat buaya. Habis ngeliat buaya, baru deh ngeliat panda. Habis ngeliat panda, ngeliat singa, pulang.
Dan anak pulang, beneran sudah melihat pertunjukan badut yang kayak begitu. Ya cuma begitu aja sudah. Sedih. Dan dia bilang, lain kali kalau kesini kasih waktunya yang lama, supaya kamu bisa nikmatin semua. Emang ada apa? Kamu bisa tuh masuk di dalam mobil, mobilnya jalan di tengah-tengah kandang singa yang luas, singanya naik ke atas mobilmu dan kamu bisa kasih makan singa di atas mobilmu. Wih, keren, saudara. Kamu juga bisa mancing buaya, kamu bisa mancing beruang, bisa mancing serigala juga. Wih, keren. Ya kita di sana mancing keributan, saudara. Ya, karena apa? Gemas, cuma 2 jam. Tapi waktu pulang, saya dapat sesuatu. Seperti ada suara di hati ini bilang, demikian juga sama aku. Kalau kamu cuma kasih 2 jam, 4 binatang 2 berkunjung. Alkitab ini, firman Allah, itu luas, kayak kebun binatang ini luas banget. Ada ratusan bahkan ribuan hal yang aku mau tunjukkan sama kamu, yang aku mau kamu menikmatinya. Tapi kamu cuma punya waktu 2 jam. Tapi kita seringkali bukan 2 jam, kita cuma kasih waktu sama Tuhan setengah jam. Cuma sekedar yang penting kejadian 32-34 habis. Udah selesai. Itu kalau dalam dunia kebun binatang setengah jam cuma dapat ayam. Masuk dan ayam keluar, selesai. Bilang sebelah kiri kan, kalau cuma setengah jam cuma dapat ayam. Kurang lama gitu loh saudara. Ini loh yang Tuhan mau. Tuhan mau ajak kita punya petualangan yang bagus, saudaraku, bersama-sama dengan Dia. Amin, saudaraku. Tapi jangan kasih setengah jam dong. Kasih lebih lama. Bukan masalah banyaknya kita baca ayat, bukan masalah banyaknya kita baca Alkitab, tapi kedalamannya itu loh. Itu yang Tuhan mau, saudaraku, dalam hidup kita. Kalau kita cuma sedikit kita kasih waktu, bilang lagi mas sebelah kiri, cuma dapat ayam. Ketemu panda aja nggak bisa. Kami bersyukur hari itu akhirnya kami bisa ketemu panda. Pandanya lagi aktif makan bambu. Ih, keren banget tuh panda, gede banget, pengen peluk, saudara. Nggak boleh, karena panda binatang buas. Tapi kami happy, kami senang. Tapi di hati ini bilang begini, kalau kamu kasih waktu lebih lama lagi, aku bisa bukakan banyak pengalaman-pengalaman yang lain sama kamu. Saudara mau nggak tahun ini Tuhan bukakan petualangan-petualangan yang lain sama hidupmu? Yang namanya petualangan abadi. Mesti kasih lebih lama, bukan lebih banyak. Saudara mungkin pembaca cepat, selesai, centang, baca, centang. Mungkin saudara saking takut nggak selesai, udah nggak apa-apa. Kalau lagi semangat, ropel aja udah, kejadian habisin aja sampai 50. Besok mau baca lagi, udah pokoknya habisin aja, udah centang sampai akhir Januari, udah kebahas semua. Sampai Yusuf mati, ya, kejadian 50 kan. Yusuf mati ya saudara ya, Yusuf meninggal dunia. Centang. Nah gitu, bukan banyaknya yang Tuhan cari, tapi kedalamannya. Seberapa deep kita sama Tuhan, itu yang Tuhan tuntut, itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Saudara mau berpetualang sama Tuhan? Mari ganti sentermu dengan pelita. Mari apalagi saudara? Mari izinkan pelita itu menyinari relung hati kita sepanjang tahun ini, supaya kita bisa buang sesuatu. Saudara, segala sesuatu itu ya saudara harus imbang. Saudara jangan cuma sekedar memimpikan untuk mendapatkan, tapi mimpikan juga untuk membuang. Saudara, kalau saudara cuma sekedar memimpikan untuk mendapatkan, lemari baju saudara akan full tahun ini. Saudara harus bisa memberikan sesuatu, saudara, keluar. Demikian juga secara rohani kita. Kita mau mendapatkan firman lebih banyak, tapi kita juga harus buang hal-hal yang jahat, yang kotor dari dalam hidup kita. Itu harus jadi target kita tahun ini. Dan satu-satunya jalan untuk kita bisa membuang beban yang berlebih itu adalah apa? Cuma firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ditempatkan di dalam roh kita, saudara, untuk menyelidiki kita, karena dia berfungsi sebagai pelita nyala. Mari izinkan pelita nyala itu nyala di sini. Bongkar semuanya. Izinkan Tuhan bongkar semua. Saya langsung to the point sama saudara. Tahun ini akan ada begitu banyak retret buat kita di bisnis. Ikut. Saya kemarin udah tanya sama ini. Ada beberapa tanggal saya udah catat di agenda saya. Saya akan berangkat. Saya mau di sini.
Saya mau harus ada sesuatu yang dibuang dalam diri saya. Harus ada. Bukan hanya sekedar menerima, tapi harus siap membuang. Saudara siap di-exchange, di-expose sama Tuhan, sama diapakan, di-explore sama Tuhan. Mau saudara? Inilah petualangan abadi kita sepanjang tahun. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus. Kali bisa kembali menjumpai Anda di akhir minggu ini. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di Abala Ministry. Bapak Ibu Saudara, bagi setiap Anda pemimpin dan pekerja, pastikan Anda tidak melewatkan momen Vision Night pertama kita di tahun 2016. Mari kita berkumpul bersama-sama untuk menerima visi Tuhan yang akan kita kerjakan bersama-sama di tahun ini. Vision Night akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 26 Januari, pukul setengah 8 malam, di Maizonet, lantai 1. Jemaat Tuhan, seperti yang kita ketahui bersama bahwa proses renovasi gedung Maizonet, khususnya lantai 2 dan lantai 4, telah berjalan selama kurang lebih setengah tahun. Seperti apa kira-kira perkembangannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Datang untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Bagi Anda yang rindu untuk mendukung proses pembangunan dalam bentuk dana, Anda bisa menyalurkannya melalui nomor rekening berikut ini. Apabila Anda terlibat dalam Volunteer Revolution, pastikan Anda menghadiri Volunteers Night yang akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 31 Januari, pukul 5 sore, di Auditorium Beleza lantai 3. Jika Anda telah menerima undangan seperti ini, pastikan Anda mengkonfirmasi kehadiran Anda di nomor yang telah dicantumkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Seperti yang sudah disampaikan dari awal tahun, tema kita di tahun ini adalah My Home, to Love and Build. Kita percaya di dalam rumah Tuhan, setiap orang percaya terus dibangun untuk menjadi semakin sempurna seperti Kristus. Dan di dalam rumah Tuhan, kita percaya ini adalah sebuah tempat transformasi bagi kehidupan setiap orang percaya. Karena itu, di tahun ini juga kita akan bersama-sama merilis sebuah gerakan yang baru yang kita sebut dengan LTC, Life Transformation Center, di mana rumah Tuhan merupakan pusat transformasi kehidupan bagi orang percaya. LTC ini akan terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah LTC Champion, yang kita percaya bahwa setiap orang percaya akan terus dibangun menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Dan yang kedua adalah LTC Team Player, karena kita tahu setiap pemenang di dalam Tuhan akan dipakai oleh Tuhan untuk bekerja sama di dalam sebuah tim, di dalam tubuh Kristus, untuk bersama-sama membangun rumah Tuhan. Dan yang ketiga adalah LTC Leaders, yang kita percaya ketika semua orang mulai aktif melayani Tuhan, satu hari nanti mereka akan bersiap menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Dan tepat di tanggal 14 Februari nanti, kita akan bersama-sama memulai LTC Champion. Saudara mengenal ini dengan nama SPK Pemenang dulunya. Karena itu, bagi saudara yang belum pernah mengikuti SPK Pemenang, atau bahkan saudara baru pertama kali hadir di ibadah kami, daftarkan diri Anda, supaya saudara dipersiapkan menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Saya percaya, LTC akan menjadi sebuah rangkaian perjalanan rohani untuk membawa kita semua menjadi semakin sempurna seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, sekian Abad News Update minggu ini. Selamat berakhir pekan dan Tuhan Yesus memberkati. Wow, berapa banyak kita diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Selangkah demi selangkah biar kita mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan. Pastikan buat seluruh pekerja yang ada di TCC, Selasa ini kita ada Vision Night. Kita rindu tema kita tahun ini, kita diberikan arahan biar sungguh apa yang menjadi
arahan Tuhan bahwa setiap kita di tahun ini digenapi oleh Tuhan. Amin. Pastikan saudara hadir hari Selasa 26 Januari pukul 19.30 di Abalov Greenfield lantai 1. Dan juga buat seluruh pekerja yang sudah diundang ya untuk hadir pada tanggal 31 minggu depan, hari ini paling lambat, untuk saudara mendaftarkan diri untuk hadir di dalam volunteer night tanggal 31. Bisa slide berikutnya, Jen? Ya, yang volunteer night. Ada, Jen? Ya, pastikan saudara yang sudah menerima undangan untuk hadir ya tanggal 31 nanti ya, minggu depan. Dan juga buat saudara yang rindu mengalami terobosan dalam hidup saudara, pastikan saudara dapat mendaftarkan diri untuk ikut di dalam Life Transformation Center Champion. Kita rindu tahun ini hidup kita ditransformasi oleh Tuhan. Tidak peduli berapa lama saudara sudah ke gereja, berapa lama saudara menjadi orang Kristen, tetapi apakah hidup kita seperti tadi firman Tuhan, kita terus diekspos oleh terang firman Tuhan, kita ditransformasi dari dalam, kita membuang hal-hal yang gelap dalam kehidupan kita. Dan biar kita juga tahun ini lebih banyak mengeksplor firman Tuhan. Buat saudara yang belum menerima buklet yang diberikan pada waktu Natal, saudara rindu mengikut juga di dalam pembacaan Alkitab 1 tahun, dapat tuliskan email, nanti kita akan kirimkan lewat email soft copy-nya, sehingga saudara bisa membaca bersama-sama. Tahun ini kita menyediakan, oh ya, dikehabiskan masih ada sisa, saudara bisa minta nanti. Saudara pastikan tahun ini kita mengalami, kita spend time lebih lama. Satu kata yang Tuhan ingatkan tadi, mari kita going deeper tahun ini. Ketika kita going deeper, kita makin melekat sama Tuhan, Tuhan akan singkapkan hal-hal yang luar biasa. Mari saya ajak setiap kita bangkit berdiri. Kita mau baca satu firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, dan dengan sedih hati karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, mari kita punya kerelaan hati. Kita memberi waktu kita bukan karena terpaksa. Kalau kita baca firman Tuhan bukan karena keharusan, tetapi karena kita haus. Kita perlu punya perbekalan di dalam petualangan abadi kita dengan Tuhan. Kita perlu makanan. Aku adalah roti kehidupan, kata Tuhan. Kita perlu minuman, jangan sampai habis ya. Ingat tadi ya, teman Karman, si Kufu Panda menghabiskan air. Tetapi kita punya air kehidupan yang tidak pernah habis, yaitu Yesus. Dan Dia adalah jalan. Kalau kita lagi tersesat di dalam kehidupan kita, Dia adalah jalan kehidupan. Firman adalah pelita bagi kaki kita. Mari kita memberi dengan kerelaan hati, bukan dengan sedih hati atau karena paksaan. Jangan baca Alkitab karena paksaan, tetapi lakukan karena kita rindu. Dan Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hari ini juga kalau kita bisa memberi hidup kita melayani Tuhan, tenaga kita, waktu kita, dan juga uang yang Tuhan sudah berikan buat kita, semua mari kita lakukan dengan kerelaan hati, dengan sukacita. Mari kita tanamkan firman Tuhan dalam hati kita. Dan saya percaya tahun ini kita bukan hanya melihat 4 binatang, ayam, buaya, panda, dan singa, dan 2 pertunjukan, tetapi kita akan dieksplor oleh Tuhan. Ada banyak rahasia yang akan Tuhan nyatakan. Karena kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Kita nggak bisa menyelidiki hanya 1 menit, kita perlu spend time lebih lama bersama dengan Tuhan. Mari kita mengangkat persembahan yang sudah kita siapkan.